Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Di sini kami dari kelompok sekian akan mempresentasikan materi mengenai finite automata dengan imove. Di sini kami dari kelompok 1 dengan anggota pertama adalah Devi. Saya Chania Lestari dengan NIM 108. saya Niatul Jibawan dengan NIM 114. Dan saya Muhammad Reza Zahrawan dengan NIM 185. Di sini kami akan mulai ke outline pertama. Di presentasi ini kami akan membahas yang pertama tentang pengertian NFA sendiri. Lalu ada pengertian NFA dengan imove atau epsilon move. Lalu ada epsilon closure dengan NFA dengan epsilon move. Selanjutnya ada eliminasi epsilon move menjadi NFA. Lalu yang selanjutnya ada ekivalensi NFA dengan epsilon move. Lalu ada contoh soal, perbedaan hasil akhir FSA. Dan yang terakhir adalah implementasi dari paper mengenai epsilon move. Yang pertama di sini ada pengertian NFA atau non-deterministic finite automata. NDFA merupakan suatu model komputer dengan jumlah memori terbatas dan model komputasi yang paling sederhana, di mana pada saat setiap input alfabet atau simbol dari suatu step mungkin akan bertransisi ke lebih dari satu step lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai non-deterministic finite automata dengan imove. Nah, apa sih NDFA dengan imove itu? NDFA dengan imove itu merupakan bagian transisi dari NFA yang diperbolehkan untuk merubah state tanpa membaca input. Kenapa harus menggunakan imove? Karena ada beberapa alasan. Pertama, yaitu imove tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Lalu yang kedua, imove digunakan untuk mempermudah mengkombinasikan finite automata. Selanjutnya yaitu mengenai e-closure untuk NFA dengan imove. E-closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Nah, di sini kami memiliki satu contoh soal, di mana dalam contoh soal tersebut terdapat 5 state dengan inisial state pada key 0. Pertama kita cari e-closure pada key 0. Apabila key 0 diberikan inputan kosong, maka key 0 akan berada di dalam maka e-closure key 0 itu akan tetap di key 0 sehingga key 0 masuk ke dalam e-closure key 0. Lalu apabila key 0 bisa bertransisi ke dalam key 2 karena terdapat tanda epsilon sehingga key 2 termasuk ke dalam e-closure key 0. Nah, key 2 juga bisa bertransisi ke dalam key 4 karena masih ada tanda epsilon sehingga key 4 ini merupakan secara tidak langsung bagian dari e-closure key 0. Selanjutnya yaitu e-closure pada key 1. Apabila key 1 diberikan inputan kosong, maka ia akan tetap ada di state key 1 sehingga key 1 merupakan e-closure pada key 1 tersebut. Begitu pula dengan key 2, key 3, dan key 4. Lalu selanjutnya ada eliminasi imove menjadi NFA. Dalam eliminasi imove menjadi NFA terdapat beberapa step. Yang pertama, buat step P menjadi accepted state di N jika dan hanya jika pada e-closure P mengandung setidaknya satu accepted state. Lalu yang kedua, tambahkan busur dari P ke Q dengan label A. Jika dan hanya jika ada busur berlabel A selain label epsilon di N dari state-state di dalam e-closure P menuju A. Yang ketiga, hapuskan semua busur berlabel epsilon. Dan step yang keempat yaitu hapus semua inaccessible state bila diperlukan.
Selanjutnya ada ekuivalensi NFA epsilon move ke NFA tanpa epsilon move. Nah, di sini tuh dari sebuah NFA dengan epsilon move dapat kita peroleh NFA tanpa epsilon move yang ekivalen. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu buat tabel transisi NFA dengan epsilon move. Lalu yang kedua, tentukan eklosur NFA dengan epsilon move. Yang ketiga, tentukan epsilon klosur NFA tanpa epsilon move dengan rumus himpunan corak, state atau himpunan baru dari state dan input sama dengan epsilon klosur dari himpunan epsilon klosur state dan juga input. Lalu yang keempat adalah buat tabel transisi NFA tanpa epsilon move yang sudah diperoleh dari rumus di step ketiga. Lalu yang terakhir adalah tentukan state akhir NFA tanpa epsilon move. Selanjutnya ada konversi epsilon move ke NFA. Ini adalah salah satu contoh penyelesaian yang bisa dilakukan dengan cara yang lebih sederhana daripada contoh sebelumnya. Pertama, diberikan sebuah soal dengan 3 buah state dan juga 3 buah inputan. Yang pertama adalah inputan 0, 1, dan epsilon sendiri. Lalu selanjutnya dibuatlah sebuah tabel transisi yang mana berisikan transisi dari A, B, C jika dimasukkan nilai 0 dan 1. Selanjutnya kita akan mulai ke langkah 1, di mana kita akan masuk dari state A jika diberikan nilai masukan 0. Pertama, nilai A atau state A jika diberikan nilai epsilon, maka dia akan bertransisi ke state A, state B, dan ke state C. Selanjutnya, jika masing-masing state tersebut diberikan nilai inputan 0, maka state A akan bertransisi ke A dan C akan bertransisi ke C. Selanjutnya, dibalikan lagi, masing-masing state akan diberikan nilai epsilon sebagai masukan, dan hasilnya A akan bertransisi ke A, B, C, sedangkan C akan bertransisi ke state C. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa jika diberikan nilai 0, maka state A akan bertransisi ke state A, ke state B, dan ke state C. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah 2, yang mana kita akan menggunakan state A kembali, tetapi dengan nilai masukan 1. Sama seperti langkah sebelumnya, kita akan memasukkan nilai epsilon ke state A dan nanti akan bertransisi ke state A, state B, dan state C. Lalu dari masing-masing state itu akan diberikan nilai 1, yang mana nilai state B akan bertransisi ke state B dan C akan bertransisi ke dirinya sendiri. Lalu state B dan state C akan diberikan masukan epsilon, maka transisi yang terjadi adalah B akan bertransisi ke state B dan C, sedangkan state C akan bertransisi ke dirinya sendiri. Selanjutnya, kita ketahui bahwa jika state A diberikan nilai inputan 1, maka dia akan bertransisi ke state B dan state C. Langkah ketiga, kita akan menggunakan state B yang mana dimasukkan oleh nilai atau simbol 0. Jika state B diberikan masukan epsilon, maka dia akan bertransisi ke state B dan state C. Lalu jika state B dan state C diberikan nilai inputan 0, maka hanya state C yang berpindah, yaitu bertransisi ke dirinya sendiri. Lalu jika state C diberikan nilai epsilon, maka dia akan bertransisi ke state C. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa state B akan bertransisi ke state C jika diberikan masukan epsilon. Nah, untuk langkah berikutnya kita masih menggunakan step B dengan langkah awal, step awal yang sama. B diberikan epsilon akan pindah ke state B dan state C. Lalu di sini perbedaannya, jika B dan C diberikan nilai inputan 1, maka masing-masing akan bertransisi ke dirinya sendiri atau rekursif. Lalu selanjutnya, jika B dan C diberikan nilai epsilon, maka B bisa bertransisi ke dirinya sendiri dan juga bisa bertransisi ke C, sedangkan C dia akan bertransisi ke dirinya sendiri atau rekursif. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa state B jika diberikan nilai 0, maka dia bisa bertransisi ke B dan C. Sedangkan langkah terakhir atau langkah dari state C, tanpa perlu penjelasan, kita akan tahu bahwa state C akan bertransisi ke nilai ke dirinya sendiri jika dimasukkan nilai 0 dan nilai 1.
Setelah seluruh langkah penyelesaian dari epsilon dan juga nilai simbol dimasukkan ke state, maka bisa dilihat bahwa tabel transisinya akan terisi semuanya. Dengan begitu kita bisa membuat sebuah STD baru dengan state-nya ABC, dan kita masukkan tabel transisinya. A akan bertransisi ke A, B, C jika diberikan nilai 0, lalu A akan bertransisi ke B dan C jika diberikan simbol 1, sedangkan B akan bertransisi ke nilai C saja jika diberikan nilai 0, dan B bisa bertransisi ke nilai B sendiri, ke state B sendiri dan state C jika diberikan nilai 1, sedangkan C akan rekursif ke dirinya sendiri jika diberikan nilai 0 dan 1. Selanjutnya kita ke contoh soal, yaitu yang pertama kita mengetahui nih state-nya itu ada 3, yaitu Q0, Q1, dan juga Q2. Di sini inputnya ada A dan B dan juga epsilon. Dan langkah yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, itu buat tabel transisi NFA dengan epsilon move dulu. Jadi di sini kita masukkan misal Q0, jika dimasukkan A maka akan kemana? Maka akan ke dirinya sendiri, itu Q0. Lalu jika dimasukkan B maka tidak akan terjadi apa-apa karena tidak ada masukan yang B untuk Q0, sehingga kita tulis aja epsilon. Nah, sedangkan untuk Q1 jika dimasukkan A tidak akan kemana-mana, jadi kita tulis aja epsilon. Tapi kalau misalnya kita masukkan B maka akan berpindah ke Q2. Selanjutnya dari Q2 jika dimasukkan A maka tidak akan terjadi apa-apa, jadi kita masukkan epsilon. Dan jika kita masukkan B maka Q2 akan berpindah ke dirinya sendiri atau rekursif ke Q2 atau ke dirinya sendiri gitu ya. Lalu yang kedua, itu tentukan epsilon closure NFA dengan epsilon move. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Chania sebelumnya. Jadi kita masukkan nih epsilon closure untuk Q0. Itu berapa? Itu apa saja? Jadi rumusnya itu tulis dulu dirinya sendiri. Misal kalau misalnya kita mencari epsilon closure dari Q0, maka tulis dulu Q0. Lalu kita periksa ke state-nya. Kalau misalnya Q0 itu diberi epsilon, maka pindahnya kemana? Nah, pindahnya itu ke Q1, lalu tulis Q1. Lalu untuk yang epsilon closure Q1, jika diberikan epsilon, maka akan pindah kemana? Tulis dulu dirinya sendiri Q1. Nah, kita lihat di state, tidak ada. Maka sudah tidak usah dilanjutkan. Selanjutnya untuk epsilon closure Q2, di sini kita tulis dulu Q2-nya biar gampang. Lalu kalau misalnya Q2 diberikan epsilon, maka akan pindah kemana? Ke Q1, ke Q0. Nah, di sini Q0 tulis, tapi di sini dari Q0 bisa pindah jika ada input epsilon. Maka di sini itu berlaku definisi bahwa setiap epsilon yang berpindah itu bisa secara directly atau secara langsung. Kalau misalnya Q0 ada masukannya, terus dari state selanjutnya itu ada masukan lagi dari epsilon, maka itu bisa ditulis lagi. Jadi di sini untuk epsilon closure dari Q2 itu Q0, Q1, dan juga Q2. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu tentukan epsilon closure NFA tanpa epsilon move dengan rumus himpunan yang baru dari state input sama dengan epsilon closure dari himpunan epsilon closure state dan juga input. Di sini kita masuk dulu ke himpunan Q0 dimasukkan A sama dengan epsilon closure dari himpunan epsilon closure Q0 dimasukkan A. Jadi kita cari dulu tadi yang epsilon closure Q0 itu apa? Itu Q0 dan juga Q1. Nah, dari sini dari Q0 dimasukkan A itu akan menghasilkan apa, dan juga Q1 jika dimasukkan A itu akan menghasilkan apa. Sehingga diperoleh di sini epsilon closure dari yang himpunan Q0 Q1 dimasukkan A adalah epsilon closure dari Q0. Epsilon closure dari Q0 adalah Q0 dan Q1. Lalu jika Q0 dimasukkan B sama dengan epsilon closure dari himpunan epsilon closure Q0 dimasukkan B, maka epsilon closure dari Q0 itu tadi apa? Q0 dan Q1. Nah, sekarang Q0 dan Q1 dimasukkan B. Ternyata menghasilkan Q2 aja. Di sini epsilon closure dari Q2 apa? Tadi Q0, Q1, dan Q2. Selanjutnya ini ada yang Q1 dimasukkan A, maka epsilon closure dari Q1 itu apa? Q1 dan dimasukkan A. Nah, di sini jika Q1 dimasukkan A, itu kan tadi tidak berpindah kemana-mana. Nah, sehingga epsilon closure dari himpunan kosong, maka tulis aja himpunan kosong, karena tidak berpindah kemana-mana. Lalu Q1 dimasukkan B.
Q1 dimasukkan B, itu kita cari dulu epsilon closure dari Q1, itu Q1. Lalu jika Q1 dimasukkan B, maka akan menghasilkan Q2. Nah, dari sini, dari epsilon closure Q2 ini, maka akan diperoleh Q0, Q1, dan Q2. Lalu yang terakhir itu Q2 dimasukkan A, maka hasilnya dari epsilon closure Q2 dimasukkan A. Maka epsilon closure dari Q2 itu tadi Q0, Q1, dan Q2. Nah, Q0, Q1, dan Q2 itu dimasukkan A sekarang. Hasilnya itu Q0. Nah, dari epsilon closure Q0 ini hasilnya apa? Q0 dan Q1. Selanjutnya yang terakhir adalah Q2 dimasukkan B. Nah, kita cari dulu epsilon closure dari Q2, dimasukkan hasilnya itu Q0, Q1, Q2, dan dimasukkan B. Hasilnya itu Q2 doang. Nah, sehingga hasilnya Q0, Q1, dan Q2. Seperti itu. Selanjutnya, langkah keempat yaitu buat tabel transisi NFA tanpa epsilon move. Nah, dari sini kan tadi udah dimasukkan tuh yang tadi step ketiga. Yang tadi Q0 masukkan A, maka Q0 dan Q1 hasilnya. Seperti itu. Lalu, setelah dapat tabel yang ini, kita tentukan state akhirnya. NFA tanpa epsilon move. Di sini state akhir NFA itu Q0. Karena tadi initial state dan juga final state-nya di Q0. Epsilon closure yang Q0 adalah epsilon closure Q2. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini dari epsilon closure yang mengandung Q0 itu apa? Ternyata Q2. Maka Q2 itu bisa menjadi final state-nya yang baru. Jadi di sini final state-nya nambah 1 karena mengandung Q0 yang final state sebelumnya. Sehingga kalau misalnya ditulis ulang final state-nya itu seperti ini. Jadi nggak ada epsilon move kalau misalnya di transisikan ke model ini. Nah, setelah mendengarkan beberapa penjelasan mengenai DFA yang disampaikan oleh kelompok lain dan juga salah satunya penjelasan NFA dari kelompok kami, terdapat sebuah perbedaan fundamental yang terjadi pada saat pembuatan sebuah STD di hasil akhir. Jika diberikan sebuah state tabel transisi dengan state-nya adalah Q0, Q1, Q2 dan nilai masukannya adalah nilai A dan nilai B, maka jika kita melihat di ekivalensi NFA menjadi DFA, hasil akhirnya adalah DFA dengan contoh STD-nya seperti berikut. Nah, jika dilihat, terdapat tiga buah state yang sama, tetapi dengan isi yang berbeda, di mana state pertama adalah Q0, lalu state kedua menjadi Q0 dan Q1, dan state ketiga adalah menjadi Q0, Q1, dan Q2. Itu dihasilkan dari transisi table, yang mana jika Q0 diberikan nilai A, maka dia akan bertransisi ke Q0 dan Q1, yang mana nanti bisa dialiaskan menjadi nilai A, B, C. Lalu jika Q0 diberikan simbol B, maka dia akan bertransisi ke sebuah state baru dengan nilai Q0, Q1, Q2 yang bisa dialiaskan menjadi nilai lain. Sedangkan jika kita lihat, terdapat perbedaan lagi jika ada ekivalensi dari NFA dengan epsilon move menjadi NFA tanpa epsilon move. Nah, hasil akhir yang bisa dilihat adalah sebuah NFA yang seperti tadi kita contohkan, bahwa state yang ada di dalam STD itu nilainya sama dengan state yang ada di dalam transisi table transisi, di mana Q0, Q1, dan Q2 tidak berubah. Yang berubah hanya di simbol transisi yang terjadi, di mana Q0 akan rekursif jika dimasukkan simbol A dan B, dan akan pindah ke Q1 jika diberikan simbol AB, dan akan pindah ke Q2 jika diberikan nilai B. Selanjutnya di sini ada pengaplikasian NFA dengan epsilon move pada dunia sehari-hari. Di sini itu kita mengambil paper judulnya itu pengembangan aplikasi permainan pilah sampah menggunakan pemodelan finite state machine atau FSM.
Nah, di sini FSM ini dapat diaplikasikan untuk mendesain aplikasi permainan. Contohnya itu pilah sampah. Pilah sampah bertujuan untuk mengklasifikasikan sampah. Itu ada organik dan juga non-organik. Jenis FSM yang digunakan adalah non-deterministic finite automata dengan transisi epsilon. Nah, yang kedua ini, pada dasarnya tiap transisi, input, dan state dari NFA menunjukkan karakteristik atau keadaan-keadaan pada sebuah permainannya. Nanti akan dijelaskan di selanjutnya ya. Lalu yang ketiga itu, pentingnya penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa teori automata dapat digunakan untuk membantu keseharian kita. Misalnya di sebuah permainan, yaitu pilah sampah. Nah, lanjut kita akan breakdown si STD-nya yang digunakan di permainan pilah sampah ini. Jadi di sini itu ada 5 step dengan input transisinya itu ada trace, pick out, lalu ada right place, wrong place, dan juga epsilon. Nah, di sini kita masuk dulu ke step yang pertama, yaitu traces shifting. Nah, di sini sampah akan mengalir ke tepi selama sampah tersebut tidak dipilih. Jadi ada kayak pilihan sampah yang maju gitu ya. Ketika suatu jenis sampah pada traces shifting state dipilih, misal sampahnya dipilih nih ya, maka akan masuk ke pick out input. Jadi masuk ke trace checking, ke state trace checking. Nah, di sini trace checking ini akan melakukan pemilihan gitu ya. Kalau misalnya ternyata sampah A yang diambil itu adalah organik dan juga dimasukkan ke tong sampah yang organik, maka akan bertransisi ke right place atau ke edge scores, state edge scores. Lalu kalau misalnya kita mengambil sampah organik tetapi malah dimasukkan ke tempat sampah yang non-organik, maka itu akan wrong place atau tempatnya salah gitu ya, maka akan mereduce score atau pengurangan skor. Lalu selanjutnya kita breakdown lagi. Di sini ada state add score. Nah, state add score ini nanti fungsinya itu untuk menambah skor player sebanyak 25 poin. Nah, di sini tanpa ada input lagi, yaitu dimasukkan epsilon move. Jadi pindah ke traces shifting to edge lagi gitu, ke state awal. Lalu kalau misalnya untuk yang reduce score itu sama kayak yang edge score, cuman bedanya itu ya karena salah maka dikurangi poinnya. Tapi di sini dikurangi poinnya itu sebanyak 5. Nah, jadi setelah udah selesai reduce nih ya, input epsilon lagi biar pindah ke traces shifting to the edge. Nah, lalu untuk final state-nya itu unfiltered, trace, atau game over. Jadi di sini kalau misalnya sampahnya tidak dipilih dari state traces shifting yang transisi tadi, maka bertransisi ke trace shifting state ke unfiltered, trace, atau game over. Jadi di sini ya gamenya game over gitu ya. Lalu di sini ada contoh gambar dan juga tabel input dari state-nya itu. Di sini tuh misalnya ada tadi kan state-nya itu ada trace shifting, trace checking, add score, reduce score, dan juga game over. Lalu sedangkan untuk inputnya itu ada pick out, ada right place, ada wrong place, dan juga ada epsilon. Di sini tuh contoh tampilan gambarnya ya. Jadi misal tadi nih kita ambil apel, kita masukkan ke yang non-organik, misal kayak gitu, atau ada yang sampah tulang ikan gitu masukkan ke non-organik, misal kayak gitu. Nah, kalau misalnya salah, maka akan dikurangi poinnya. Sedangkan untuk kalau misalnya yang sama, maka akan ditambahkan nilainya. Jadi seperti sesimpel itu gamenya, tapi di sini menggunakan epsilon move gitu yang ya notabene agak sulit sih. Mungkin sekian penjelasan dari kami tentang finite automata dengan epsilon move. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.